Siapa sosok Jenderal Bintang 3 ancam mundur? Jawaban Mahfud MD mengejutkan. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada Bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan. Gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ada informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Ya, ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada Bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa Bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu? Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Apakah informasi soal mundurnya siapa yang akan mundur ya Bintang 3 tersebut disampaikan terbuka atau konfidensial? Saya sendiri berpikir kalau kita konfidensial ya hancur kita sama-sama di mata publik. Rakyat monitor saat ini ada apa, diterbuka saja kan, kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Pak Mahfud sejauh ini nggak pernah salah dalam mengupdate info-info kepada publik gitu kan. Jadi saya pikir nggak apa-apa Pak Beni, jangan konfidensial, terbuka saja. Saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu Pak Menko Polhukam mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Menko Polhukam Mahfud MD menolak mengungkap sosok Jenderal Polisi Bintang 3 yang akan mundur jika Irjen Ferdy Sambo tak dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sikap Mahfud MD itu menanggapi pertanyaan Wakil Rakyat perihal tersebut dalam RDP bersama Komisi 3 DPR RI di Senayan pada Senin 22 Agustus. Adapun sebelumnya Mahfud pernah mengatakan ada Jenderal Bintang 3 yang bakal mengundurkan diri apabila Irjen Ferdy Sambo tak dijadikan tersangka. Pria kelahiran Sampang, Madura itu menambahkan dirinya hanya akan menyebut soal sosok Jenderal Bintang 3 itu kepada dua orang saja. Mahfud menyatakan bakal membeberkan siapa sosok yang dimaksud apabila ada Jenderal Bintang 3 yang menggugat dirinya atas pernyataan itu. Mahfud pun menolak mengungkapkan kepada DPR RI terkait sosok Jenderal Bintang 3 yang akan mundur jika Ferdy Sambo tak jadi tersangka. Beberapa waktu lalu, Ketua Kompolnas RI Mahfud MD menyebut bahwa ada Jenderal Bintang 3 yang akan mengundurkan diri jika Irjen Ferdy Sambo tak jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pernyataan Mahfud MD itu pun kini dianggap bisa memunculkan spekulasi ketidakkompakan di lingkungan Polri. Baru-baru ini Mahfud MD menolak mengungkap kepada DPR RI terkait sosok Jenderal Bintang 3 itu. Hal itu pun memicu terjadinya perdebatan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Kompolnas RI dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Awalnya anggota Komisi 3 DPR RI Safruddin Suding menyinggung pernyataan Mahfud di publik terkait pernyataannya itu. Menurut Suding, pernyataan Mahfud MD itu memunculkan spekulasi adanya ketidakkompakan di lingkungan Polri dalam penanganan kasus Brigadir J. Setelah sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI melakukan interupsi, Suding pun kembali menekankan pentingnya Mahfud untuk mengungkapkan sosok Jenderal Bintang 3 tersebut kepada DPR RI. Mahfud lantas menegaskan penolakannya untuk menjawab pertanyaan itu. Suding kemudian menanyakan kembali Mahfud MD terkait dengan masalah ada jenderal tersebut ingin mengundurkan diri. Mahfud kembali menolak menjawab pertanyaan itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Benny Kaharman kemudian menginterupsi, namun interupsi itu disela oleh Suding yang merasa gilirannya belum selesai. Benny kemudian melakukan interupsi lagi. Sejurus kemudian, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengingatkan kepada pemimpin rapat
agar pimpinan rapat menjalankan mekanisme persidangan terkait interupsi dan juga substansi yang dibicarakan. Setelah dipersilakan pimpinan rapat, Suding kemudian menekankan kembali pentingnya Mahfud MD menjawab hal itu. Menurutnya, hal itu penting dijawab oleh Mahfud agar tidak ada lagi spekulasi di publik mengenai ketidakkompakan kepolisian dalam menangani kasus itu. Wakil Ketua Komisi 3 yang bertindak sebagai pemimpin rapat, Ahmad Syahroni, kemudian menawarkan untuk membicarakan hal itu secara tertutup. Namun Mahfud MD lagi-lagi menolak. Beni lalu menyatakan posisinya mendukung Suding. Menurutnya, Mahfud MD wajib menjawab pertanyaan publik yang dalam hal ini diwakili oleh Komisi 3 DPR RI. Senada dengan Suding, ia pun meminta Mahfud MD menjawab agar tidak ada lagi spekulasi di publik terkait hal itu. Sosok Jenderal Bintang 3 yang bikin kejahatan Verdi Sambo terungkap. Kejahatan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo terbongkar ketika Baradae buka suara terkait dengan pembunuhan Brigadir J. Baradae mengungkapkan bahwa soal Verdi Sambo yang terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir J, ternyata ada orang yang membuat Baradae buka suara membongkar skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini. Sosok yang berada di balik Baradae ternyata merupakan senior dari Irjen Verdi Sambo. Sosok itu merupakan Jenderal Bintang 3, punya jabatan penting di Mabes Polri dan saat ini menjabat sebagai Kabintelkam Mabes Polri. Sebagai orang yang ditunjuk Kapolri dalam mengungkap kasus Duren 3, Kabintelkam Polri mampu membuat Baradae akhirnya buka suara. Setelah bongkam, Barada Richard Eliezer mau membuka tabir terkait kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua. Salah satunya yang cukup mengejutkan adalah Irjen Verdi Sambo turut menembak Brigadir J sebanyak 2 kali. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan ada dugaan Irjen Verdi Sambo turut menembak Brigadir J saat insiden berdarah di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Baradae saat diperiksa Komnas HAM. Hal itu dikatakan oleh Taufan seperti dilihat dari Tribun News. Namun dibalik itu semua seorang Jenderal Bintang 3 ternyata ikut berperan membuat Baradae buka suara. Terungkap Komjen Ahmad Doviri jadi sosok berjasa yang berhasil membuat Baradae mengungkap skenario palsu Brigadir J, yaitu yang dilakukan oleh Verdi Sambo atas penembakan Brigadir J. Ahmad Doviri saat ini menjabat sebagai Kabintelkam Polri. Ia masuk salah satu anggota tim khusus yang dibentuk Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam menangani kasus itu. Dalam tim sus tersebut terdapat 4 perwira tinggi lain yang turut mengusut tuntas kasus penembakan sesama anggota polisi yang menggemparkan publik. Tak hanya itu, Badan Intelijen Keamanan Polri atau Baintelkam Polri yang dipimpin Ahmad Doviri turut berjasa dalam pengungkapan CCTV di kasus pembunuhan Brigadir J oleh Sambo. Sebelumnya, video CCTV yang ada di TKP pembunuhan disebut hilang bahkan rusak tersambar petir. Namun ternyata CCTV itu ada dan masih dalam kondisi bagus. Keterlibatan Baintelkam Polri dalam penemuan adanya perusakan CCTV dalam kasus Verdi Sambo itu diapresiasi oleh Irwasum Komjen Agung Budi Marioto. Saat merilis penetapan Verdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir J pada Selasa, Irwasum mengungkap peran penting Baintelkam Polri dalam pengusutan kasus ini. Agung mengungkapkan bagaimana Baintelkam bergerak hingga akhirnya tim sus Polri bisa menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana. Komisaris Jenderal atau Komjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Doviri MSI lahir di Indramayu 4 Juni 1967 dan merupakan seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sejak 31 Oktober 2008.